Jagabop, masyarakat banyak keluhkan untuk beberapa ruas jalan yang belum sempat terbangun dari dulu sampai sekarang, dan kelihatannya sangat menjadi kendala di dalam transportasi darat untuk masyarakat Jagabop 13, 14 dan 11 sampai dengan 13 kalau tidak salah. Bagaimana supaya masyarakat bisa tahu apa yang terjadi dengan pembangunan ruas jalan di antara Merauke sampai ke Jagabop? Iya, baik, terima kasih Pak Ilham. Terus terang mungkin kami jelaskan dulu status jalan ini. Kalau jalan Merauke Kuprik, Semangga Tanah Miring, Jagabop, Poe Rambu itu adalah ruas jalan provinsi. Kemudian Merauke, Kumbe, Kaiburse, Domande, Bian, Okaba, Bonamepe itu provinsi. Nah, sehingga dari segi kewenangan sebenarnya ini adalah kewenangan PU provinsi. Ya, tapi kita melihat kadang masyarakat tidak mengerti masalah kewenangan, tidak mengerti ini tanggung jawab siapa, tetapi tahunya pemerintah kabupaten karena dari kabupaten. Nah, untuk saat ini memang ada kendala kita masalah aset. Mungkin Bapak mengerti sendiri sekarang adanya aset ini sangat cukup membuat kita agak sulit bergerak. Karena apa? Kita selalu diarahkan jangan mengerjakan yang bukan asetnya. Tetapi dilihat dari segi kemanusiaan, seperti Bian Okaba ini sangat kita sangat miris melihatnya, melihat masyarakat, karena mereka juga orang Merauke, bukan berarti mereka bukan orang provinsi. Mereka semua orang Merauke, cuma status jalannya status jalan provinsi. Nah, sehingga kita seperti sekarang yang terjadi kerusakan di depan pom bensin Cooper, kemudian di depan Yalet sampai Tanah Miring, Tugu Beni Purdani, kemudian dilanjut lagi di Kalidoi sekarang rusak parah, kemudian terlihat ini lagi di Agrindo juga rusak parah. Nah, ini memang agak memprihatinkan, apalagi untuk kita daerah lintasan mau ke PON nanti. Tapi kita coba mengupayakan, artinya apakah bisa kita masuk nanti untuk menangani jalan provinsi ini, apalagi yang ada kaitannya nanti dengan lintasan untuk kita balap motor road race nanti di Kebun Coklat. Nah, mudah-mudahan ini ada diskresi dari Bupati juga dengan kita DPR dengan mengabaikan status aset. Nah, seperti yang kemarin di 2018 kita alokasikan dana 5 miliar untuk menangani Bian Okaba. Nah, walaupun itu masih sebagian saja yang bisa tertangani, tapi sekarang udah kembali lagi muncul kasim-kasim yang tinggi, dan kita juga sangat prihatin, dan masyarakat memang sudah mulai resah yang di Okaba. Nah, kemudian untuk Jagabop 12-13 kita memang sudah mulai masuk ke 2017 kita ada mungkin mengerjakan 1 kilo. Memang terus terang untuk menangani jalan ini biayanya tidak murah, hanya per kilometernya mungkin udah sekitar 5 miliar sampai 6 miliar. Nah, sehingga kita untuk bergerak lebih dari 1 kilo sudah sangat anggarannya sudah mulai cukup relatif besar kalau untuk sampai 2 kilo. Nah, sehingga biasanya mengingat kita bukan hanya di satu tempat saja, banyak kawasan-kawasan hinterland yang pinggiran seperti distrik-distrik yang lain juga menuntut harus diperhatikan. Nah, tapi di 2019 untuk Jagabop 12-13 kita ada lagi mengalokasikan 5 miliar lagi untuk kita tangani. Nah, mungkin nanti strategi kita melihat daerah mana dulu yang paling parah yang harus kita tangani lebih awal. Nah, setelah itu nanti kita mencoba supaya rutin kita setiap tahun, walaupun dia merayap memang kita pun dalam penanganan yang merayap, tapi kita berupaya bagaimana supaya anggaran bisa dialokasikan untuk menangani jalan Jagabop 12-13 ini, karena kita sangat prihatin melihat masyarakat yang ada di sana. Nah, sehingga mereka juga harus kita tolong, harus kita upayakan. Bukan berarti pemerintah pilih kasih atau pilih-pilih, tidak. Tahun 2019 memang ada satu hal yang memang
yang lebih fokus harus kita perhatikan, yaitu PON. Nah, sehingga untuk membangun infrastruktur daerah PON ini sangat menyerap anggaran cukup besar. Nah, sehingga untuk daerah-daerah pinggiran, untuk pembangunan yang lain, nah memang kita agak mengurangi. Karena mengurangi bukan karena kita sengaja, tidak, tetapi karena memang anggaran terbatas yang lebih difokuskan untuk menangani infrastruktur PON. Itu mungkin, Pak. Baik, kemudian di depan pom bensin, Iya. pom bensin Cooper ya kalau tidak salah, itu kan cukup lama juga, Pak. Iya. Berarti dalam hal ini Pemda setempat sudah mengambil langkah bijak yang menyalahi prosedural, artinya itu aset bukan aset kita. Bukan aset kita. Ya. Apa konsekuensinya, Pak? Atau memang ini sudah ada koordinasi sebelumnya dengan pihak provinsi untuk kita mengambil langkah seperti itu? Iya. Nah, puji Tuhan kemarin ketika saya ke provinsi ada berita baik buat jalan yang di depan Cooper. Tahun ini mereka alokasikan dana untuk perbaikan jalan yang di depan Cooper. Tahun 2019 ini akan dikerjakan oleh mereka. Nah, kemudian saya ajak coba bisa memindahkan lokasi yang lain ke depan Yalet di Semangga. Mereka bilang untuk mereka mengubah lokasi agak sulit, harus melalui proses yang panjang. Nah, sehingga mereka sudah menetapkan mereka ada 4 paket. Nanti paket di depan Jalan Cooper, Pertamina pom bensin, kemudian ada di depan Stadion Katalpal, ada Jalan Peternakan di belakang Stadion Katalpal, dan satu lagi mungkin di Kebun Coklat. Jadi ada 4 lokasi nanti yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Nah, kita masih perlu biaya lagi untuk penanganan jalan yang di Kalidoi dengan di Agrindo, karena ini 2 section, dua bagian rusak yang juga membutuhkan perhatian. Apakah ini nanti bisa ditangani oleh dana kabupaten? Nah, tapi kalau memang tidak, nanti kita tetap berkomunikasi dengan provinsi bagaimana supaya ada dana dari provinsi untuk bisa memperbaiki ruas jalan ini. Pak, terakhir Pak, ini masyarakat mungkin ingin tahu. Selama ini kalau kita berbicara tentang ruas jalan yang kita sebutkan tadi itu adalah merupakan kewenangan provinsi. Prosedurnya seperti apa sehingga akan menjadi sebuah perhatian kepada pihak provinsi? Apakah memang datang usulannya dari masyarakat, kemudian ke kabupaten, kemudian kita usulkan ke provinsi, atau seperti apa? Prosedural untuk pengusulan jalan provinsi itu, Pak? Ya, itu mungkin melalui surat dari bupati. Oh, surat bupati. Otomatis surat dari konsepnya kita ajukan ke bupati, baru dibuat surat bupati kepada gubernur. Tembusannya kepada kepala Bapeda provinsi, kepala dinas PU provinsi, dan kepala bidang marga provinsi. Nah, supaya dengan informasi seperti dokumentasi foto kerusakan jalan dari masyarakat, gitu. Dari masyarakat bisa juga dari masyarakat, atau surat dari distrik, kemudian bisa juga adanya tanda tangan masyarakat, permohonan dari masyarakat bagaimana masyarakat sudah mengalami kesulitan, terutama menghambat peningkatan perekonomian masyarakat, karena semuanya jalan dibangunkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat dari satu kampung ke kampung lain dan ke kota bisa ada mobilisasi masyarakat untuk belanja dan bertukar hasil-hasil ekonomi seperti hasil-hasil pertanian dijual ke kota, kemudian mereka dari kota datang membeli hasil pertanian. Jadi adalah nilai tukar seperti itu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, supaya masyarakat di setiap kampung bisa hidup dengan adanya jalan. Nah, tapi memang jalan sangat vital untuk semua wilayah, karena tanpa jalan, tanpa infrastruktur jalan, masyarakat tidak bisa keluar dari kampung ke kota, demikian juga dari kota ke kampung. Nah, jadi jalan ini adalah sangat menunjang untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan masyarakat juga. Siap. Terima kasih, Pak. Siap.